Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah. Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Thumma la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah. Tentu kita selalu mengutamakan Allah dengan mengingatnya, mengagungkannya, dan mensyukuri nikmatnya. Kedua, kita selalu mengingat baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat dan salam, dengan memuliakan baginda Nabi, dengan mengikuti semua tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keduanya semakin Allah anugerahkan tambahan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan dunia kita. Selanjutnya kita diperkenankan oleh Allah untuk berada di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebuah kebahagiaan, kesyukuran bagi para ulama manakala mereka bertemu dengan bulan yang mulia, manakala mereka hadir di malam yang mulia. Salah satu bulan mulia adalah bulan Sya'ban. Saking mulianya, Nabi SAW mengingatkan kita semuanya. Zaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Syahrun turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin. Nabi menyampaikan tentang keagungan bulan Sya'ban ini. Di mana kata Nabi, dahulu bulan Sya'ban ini seringkali dilupakan. Seringkali diabaikan oleh masyarakat, oleh umatnya. Padahal beliau katakan itu kepada para sahabatnya. Yang notabene mereka amat sangat soleh, amat sangat gemar beribadah dan beramal soleh. Namun, ini mengisyaratkan bahwa kita diminta oleh baginda Nabi untuk lebih memperhatikan, lebih mempersiapkan, lebih banyak beramal di bulan Sya'ban ini, sehingga bulan Sya'ban tidak seperti yang digambarkan oleh Nabi, dilupakan oleh kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Bulan Sya'ban juga disebutkan oleh Nabi sebagai bulan dilaporkannya semua amal manusia. Dalam kurun waktu 1 tahun, inilah bulan yang sangat mulia. Allah pilih di bulan ini semua amal 1 tahun kita. Semua ibadah 1 tahun kita. Semua kebaikan 1 tahun kita. Di bulan ke-8 ini, bulan Sya'ban, Allah berkenan untuk menerima amal kita semuanya saat dilaporkan oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat menghadap Allah. Malaikat pencatat amal menghadap Allah. Melaporkan semua amal kita. Subhanallah walhamdulillah. Jika kemudian kita betul-betul memperhatikan bulan Sya'ban ini, meningkatkan ibadah dan amal soleh kita, maka insya Allah laporan amal itu semuanya hanya kebaikan-kebaikan. Kesalahannya Allah sudah maafkan. Itulah makna dari keutamaan dan keagungan bulan ke-8 dalam kalender hijrah kita yang dikenal dengan bulan Sya'ban. Kekhususan lain dari bulan yang agung ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala secara khusus akan melihat, akan menyaksikan semua hamba-hambanya di malam yang kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban, artinya malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu hari ke-14, malam ke-15 bulan Sya'ban. Padahal setiap bulan sudah ada pertengahan bulan. Dan setiap bulan yang kita dapatkan
setiap bulan yang kita lakukan adalah minimal puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan, yaitu yang dikenal Ayyamul Bid, puasa mutih, puasa menjernihkan hati, puasa membersihkan diri. 13, 14, dan 15 Hijriyah pada setiap bulan-bulan Hijriyah. Namun kenapa ada kekhususan nisfu Sya'ban? Malam pertengahan khusus di bulan Sya'ban. Innallaha yattali'u ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfirullahu liman sya'a min ibadihi man lam yusyrik bihi syai'a illa musyahin. Hadis Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah berkenan mendatangi makhluknya, yaitu manusia, secara khusus pada malam yang dikenal dengan nisfu Sya'ban, pertengahan malam yang ke-15 bulan Sya'ban. Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah bersama hamba-hambanya. Saat itulah Allah mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya. Manakala tidak berbuat syirik kepada Allah, juga mereka tidak ada perselisihan antara sesamanya. Dua hal inilah yang dikatakan oleh Nabi. Syarat kita mendapatkan ampunan, syarat amal kita saat dilaporkan hanya amal-amal baik saja, manakala tidak mempersekutukan Allah, dan juga kita menghindarkan dari berbagai macam jenis perselisihan, sengketa, pertikaian, apalagi permusuhan. Para sahabat dahulu benar-benar memanfaatkan malam yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban untuk memohon ampun kepada Allah. Karenanya minimal ada 4 amal mulia yang dapat kita jalankan untuk kita mengagungkan dan memuliakan malam yang sangat mulia, malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, karena malam ini Allah berkenan mengampuni dosa-dosa hambanya, maka kita layak memohon ampun kepada Allah. Memperbanyak istighfar. Kita tunaikan sholat taubat sebagai tanda kita ingin diampuni dosa-dosa kita setahun lamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita awali nanti pasca Sya'ban ini dengan kebaikan, dengan amal soleh. Sesuai dengan janji Allah di surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kita, menghapus dosa-dosa kita masa yang lalu. Disinilah pemanfaatan nisfu Sya'ban dengan beristighfar, dengan menunaikan sholat taubat. Yang kedua, karena paginya kita berpuasa. Bahkan kita tunaikan puasanya dari 13, 14, dan nanti ditutup dengan 15 Sya'ban. Maka di petang hari itu kita memperbanyak doa kepada Allah. Nabi mengingatkan, doa orang yang berpuasa hingga berbuka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa di petang hari menjelang nisfu Sya'ban, doa di malam hari ketika malam nisfu Sya'ban adalah doa yang sangat mustajab. Karena Allah berkenan untuk mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga, karena nisfu Sya'ban ini adalah malam yang sangat istimewa, maka kita istimewakan diri kita, istimewakan keluarga kita, istimewakan rumah kita, istimewakan tempat ibadah kita dengan memperbanyak ibadah. Di antara ibadah yang layak kita perbanyak adalah ibadah harta kita, infak,
sedekah. Karena itu menunjukkan kita sedang ingin mendapatkan tambahan rizki karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi berjanji, ma naqasat shadaqatun min ma', tidak akan pernah berhenti berkurang harta kita kalau kita jadikan sebagai harta sedekah, harta infak. Bagaimana kalau itu dijalankannya di malam yang kita kenal nisfu Sya'ban. Yang keempat yang mungkin kita lakukan, yang baik kita lakukan, yang terus-menerus kita lazimkan adalah kita menjalankan ibadah yang bernama tilawatul Quran. Bayangkan, keagungan Sya'ban itu adalah karena Allah jadikan sebagai momentum amal kita diangkat menghadapnya. Seluruh amal kebaikan 1 tahun itu Allah berkenan melihat satu persatu. Dari awal sampai akhir. 1 tahun penuh bisa dibayangkan. Maka kita tutup dengan berinteraksi dengan kalamullah. Membaca Al-Quran. Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Mengingat keagungan Al-Quran. Mengikuti pembahasan-pembahasan tafsir Al-Quran. Merenungkan hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Semakin bagus interaksi kita dengan Quran, semakin bernilai malam nisfu Sya'ban kita. Kalaupun tidak, kata para ulama, karena waktu kita terbatas, karena kesibukan kita atau penat letih, kita pulang kerja, maka ganti dari tilawah Al-Quran adalah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Kita perbanyak astaghfirullahalazim wa atubu ilaih min kulli dzambin azim. Terus kita lantunkan banyak zikir. Kita makmurkan malam itu dengan zikir mengingat Allah. Kita perbanyak lantunan-lantunan kalimat thayyibah. Karena kalimat thayyibah itu adalah kalimat dari Allah. Maka Allah amat sangat mencintai kalimat thayyibah, yaitu ungkapan cinta, ungkapan mengagungkan, ungkapan memuliakan, ungkapan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur bertemu kembali dengan malam yang disebut sebagai nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Mari perbanyak kita bertobat, memohon ampun, kita tunaikan sholat tobat. Pagi hari hingga petang harinya kita berpuasa. Kita berbanyak infak dan sedekah. Demikian juga interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian kita perbanyak zikir, perbanyak kalimat thayyibah, perbanyak mengingat Allah, mengagungkan Allah. Saat itulah berarti kita sudah memanfaatkan keutamaan nisfu Sya'ban dengan sebaik-baiknya. Jika masih ada waktu, kita perbanyak amal-amal yang lain. Kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Kita tambah dengan amal-amal sunnah. Kita tambah dengan memperbanyak ibadah-ibadah harta kita. Karena semuanya yakinlah untuk kita termasuk dan digolongkan hamba-hamba Allah yang mengutamakan waktu yang mulia. Yang memuliakan bulan yang mulia. Yang mengutamakan malam yang utama. Mudah-mudahan jamaah sahabat Mekatur semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan, taufiknya untuk memaksimalkan nisfu Sya'ban yang akan kita jelah. Sehingga semua kita layak mendapatkan hasil rapor yang bagus, hasil amal yang sangat paripurna. Demikian pembahasan tentang
bagaimana kita mengagungkan malam yang disebut Nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita semuanya kembali dapat memaksimalkan malam yang agung ini dalam rangka mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kebersamaannya. Allah ganti dengan pahalanya yang lebih baik. Sampai ketemu di program-program lain. Tetap bersama Mekatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.